ada 3 hal yang merupakan pertimbangan dalam penentuan harga, yaitu biaya produksi, tersedianya persediaan, dan harga pesaing. Beberapa perusahaan menentukan harga berdasarkan pada estimasi biaya produksi per unit produk, kemudian menambahkan markup sejumlah tertentu untuk menentukan keuntungan yang akan diperoleh. Metode ini sering disebut cost-based pricing atau biaya berdasarkan harga. Beberapa perusahaan lain menentukan harga berdasarkan ketersediaan produk di perusahaan, yang pada umumnya perusahaan akan menurunkan harga apabila banyaknya persediaan melimpah dan perusahaan menginginkan pengurangan persediaan tersebut. Yang pertimbangan ketiga yaitu harga di mana harga penetrasi seperti yang telah dipaparkan sebelum merupakan strategis penetapan harga di bawah pesaing untuk dapat memenangkan persaingan. Dan yang seringkali digunakan untuk perusahaan yaitu penerbangan, mobil, dan perusahaan makanan. Dan keberhasilan strategi penetrasi ini tergantung pada tanggapan pembeli terhadap penurunan harga. Permintaan terhadap produk yang fleksibel atau elastis terhadap harga pasti akan memberikan respon tinggi dan menambah jumlah pembeliannya. Dan yang untuk harga penetrasi, strategi kedua adalah penetapan harga yang mempertimbangkan pesaing, yang mana penetapan harga defisit atau defensive pricing merupakan strategi penetapan harga yang menghadapi pangsa pasar. Dan strategi penentuan harga yang untuk yang ketiga yaitu pada pesaing adalah penentuan harga status atau prestige pricing, yang mana menentukan harga yang lebih tinggi dari harga pesaing untuk membuat image bahwa produk tersebut lebih baik daripada produk pesaing yang lebih murah harganya. Dan di sini selanjutnya perusahaan dapat menaikkan atau menurunkan harga produk yang ditawarkan dengan berbagai alasan. Kenaikan harga produk biasanya disebabkan oleh yang pertama, permintaan meningkat, penawaran tetap atau menurun. Yang kedua, kondisi pesaing yang lemah. Yang ketiga, para pemasar atau penjual bertahan pada harga yang tinggi. Yang keempat, peningkatan upah tetapi tidak ada peningkatan produktivitas. Yang kelima, faktor produksi yang digunakan tidak efisien. Yang keenam, para pembeli memiliki minat tinggi untuk melakukan pembelian. Dan sementara untuk penurunan harga produk yang ditawarkan dapat disebabkan sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya penawaran sedangkan permintaan menurun. Yang kedua, kuatnya pesaing. Yang ketiga, pemasar atau penjual tidak mau bertahan pada harga yang ada sekarang. Yang keempat, tingkat upah stabil tetapi produktivitas meningkat. Yang kelima, produk produksi digunakan secara efisien. Dan yang keenam, para pembeli tidak memiliki minat untuk membeli barang tersebut. Maaf, lanjut ke kegiatan 4 ya Pak? Iya, kegiatan 4. Ya, untuk kegiatan 4 yaitu mendistribusikan produk dengan cepat dan efisien. Yang mana A, perantara grosiran dan retail. Yaitu elemen selanjutnya dalam barang pemasaran adalah melalui strategi distribusi, yaitu kegiatan untuk mendapatkan layanan. Dan yang kedua yaitu saluran distribusi, yaitu merupakan jalur. Ya. Ketika berbicara tentang mendistribusikan produk dengan cepat dan efisien, di sini ada yang pertama kita bahas tentang perantara grosiran dan retail. Mbak bisa nggak jelasin apa itu bedanya grosiran dan apa itu retail?
grosiran itu dengan harga yang lebih murah ya Pak? Nggak tahu, Mbak kan dosennya. Grosiran. Grosiran itu adalah harga yang lebih murah. Tar. Pengambilannya lebih banyak. Di sini ada teman-teman yang masih belum jawab ya, maksudnya belum kontribusi ya untuk hari ini. Ini yang gemuk ini ada beberapa orang nih yang nilainya gemuk nih, yang lainnya nih standar-standar aja. Yang belum ada pernah ngomong siapa ya? Ayo, silakan ngomong. Oke, Mbak Vera, silakan Mbak Vera tadi. Mbak Vera coba kasih omongan yang berkaitan dengan grosir dan retail. Ini mudah nih. Habis itu cerita contohnya tuh kalau grosir tuh seperti ini loh Pak. Saya tuh biasa pergi ke pasar grosir, nah gitu. Tapi di sana nanti ketemu sama barang-barang retail, penjual-penjual retail gitu. Mbak Vera ada? Mbak Vera ada? Oke, yang lain silakan bicara. Ya, Mbak Mas Ria. Oh, ini dia yang ditunggu-tunggu ini. Silakan Mbak Mas Ria. Grosiran itu tempat menjual barang-barang yang lebih murah, seperti contoh dari pedagang kecil, dari pedagang besar dijual ke pedagang kecil. Sedangkan retail itu menjual produk jasa atau keduanya pada konsumen untuk keperluan konsumen pribadi maupun bersama. Kemudian seperti itu Pak. Bisa nggak Mbak Mas Ria ngasih ini, Mbak jenengan kasih contohnya seperti apa gitu? Contoh grosir itu, contohnya saya membeli barang di grosiran, saya menjual barang itu satu kopian gitu kalau grosir itu, per kopi, nggak meter. Kalau grosiran. Terus? Retailnya itu belum begitu mengerti kalau retailnya. Oke, terima kasih penjelasannya sudah bagus. Tinggal tadi di retail dipoles sedikit bagus. Oke, makasih Mbak Mas Ria. Ya, Mbak Vera, ini sudah ada Mbak Vera. Silakan Mbak Vera bicara berkaitan dengan grosir dan retail. Iya Pak, terima kasih. Ya. Dengeran Pak suaranya? Dengar. Grosir. Grosir diartikan sebagai penjual kepada pengecer. Misalnya, contohnya kita menjual produk satu grosir menjualnya itu dalam kemasan yang gede, misalnya satu kardus Indomie dijual kepada penjual. Terus yang eceran adalah salah satu cara pemasaran produk, meliputi aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen, akhirnya untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Dari satu kardus itu dijual kepada pengecer. Nah, pengecer itu menjualnya satu pak gitu Pak. Gitu. Terima kasih. Oke, makasih. Ada lagi Mbak Rina ya, Mbak Rina belum ngomong. Silakan Mbak Rina. Mbak Rina Mei Indriani. Silakan. Mbak Wiwin belum ngomong ya? Coba Mbak Wiwin ngomong. Oh, enggak